Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemahaman fahmul makro ya, memahami teks, apalagi ini yang berbasis bahasa Arab, IH dan IAT, AFIK juga sama ya. Jadi kita harus paham dalam melihat bahwa kalimat ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah ya. Jadi ibu akan menerangkan dari dasar ya. Kalau kemarin dasar itu kan sudah dijelaskan oleh ibu ya dalam itu. Kalau isim dari sisi apa jenis ya, kan ada apa, mudzakkar, muannas. Kenapa ini harus paham? Karena nanti berhubungan dengan isim mausul, isim domir, isim isyarah. Tidak bisa menggunakan tadi di sini hadhihi, tapi harus hada. Ya. Hada kitabun, harus begini hubungan, karena ini adalah mudzakkar. Hada ustadzun, hada qalamun. Tapi kalau muannas tidak boleh pakai hada, harus hadhihi. Hadhihi sabu rotun ya. Hadhihi madrasatun, hadhihi ustadzatun, hadhihi migropatun ya, masih banyak. Jadi untuk menentukan jenis mudzakkar muannas itu sangat penting ya. Yang lebih enaknya ini muannas itu ada ta marbutoh gitu aja ya. Kalau mudzakkar tidak ada untuk sementara. Kemudian tadi dari sisi jumlah, apakah kalimat itu jumlahnya itu satu mufrad atau musanna atau jama'? Lihat, ibu sudah menerangkan kemarin. Kalau tadi ya dulu ala wahidah menunjukkan satu kayak kitabun kan gak ada apa-apa. Ya berarti mufrad. Kitabun jadi dua, jadi apa? Nih tinggal alif nun. Kalau jama', karena ini jama' taksir jadi kutubun. Ya. Kalau tidak paham di jama' taksir nggak jadi masalah, nanti juga ini. Kalau yang jama' muannats kayak ini saburatun, berarti mufradnya saburatun, musananya apa? Sabu rotan, ini ada alif nun. Jamanya apa? Tinggal pakai alif ta. Jadi saburotun. Nah ini ada alif ta kan? Nama surat Al-Hujurat tuh Al-Adiyat itu jama' ini, jama' muannats. Kalau yang jama' mudzakkar salim tinggal pakai wawu dan nun. Misalnya tadi ada lapa di sini hada muslimun, ini adalah seorang muslim. Kalau dua jadi apa? Muslimani. Kalau jamanya apa jadi apa? Muslimuna. Wa ulaika humul muflihuna. Berarti jama'. Atau ya nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tidak tahu arti tapi sisi kalimat sudah hafal bahwa itu adalah jama' mufrad musanna. Ya, ini udah sebenarnya yang kemarin. Ibu sekarang menerapkan karena ini kita mau masuk ke mahful makro, bisa menerjemahkan bahasa Arab, maka ini masih sendiri-sendiri. Sekarang masukkan ke jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Ya, kalimat dalam bahasa Indonesia harus ada subjek dan predikat, minimal harus ada dua ini. Disebut kalimat apabila ada subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab juga sama. Jumlah itu artinya adalah kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Ada kalimat ismiyah, berarti diawali oleh kalimat benda. Ada jumlah fi'liyah, berarti kalimat kerja. Ya, kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak bisa, harus dari ismiyah saja. Ya, ibu memasak, harus begini, tidak boleh memasak ibu kan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab bisa dua-duanya, bisa memasak ibu memasak. Tapi dalam menerjemahkan harus mengikuti bahasa Indonesia walaupun pakai fi'liyah. Ya, jadi ingat, jumlah dalam Al-Quran, dalam buku apapun pasti ada dua. Ada kalimat ismiyah, ada fi'liyah. Ya, ada ismiyah, ada fi'liyah. Berarti menggunakan kata benda, ini menggunakan kata
Kata kerja dalam bahasa Arab cuma ada 3 kan sedikit. Ada fi'il apa? Madi. Fi'il madi itu hurufnya intinya kan ada 3. Misalnya lapad apa di sini? Goro. Bisa diempatkan enggak ini? Bisa. Artinya pakai tambah. Ya, mananya jadi apa kalau 4? Jadi muta'addi, transitif, perlu apa? Perlu objek, jadi goro. Jadi andoro. Kemudian tadi ada kataba. Jadi taba di sini. Bisa jadi 5, bisa. Misalnya dari nadoro, andoro jadi ta 4 ya. 5 ya. Ta doro bisa. Nah, ini. Jadi fi'il madi itu paling banyak itu cuma 6. Di sini bisa paling 6 istan doro. Paling banyak itu 6. Tapi yang dominan di sini ya, di sulasi yang 3 huruf. Ya, nah ini. Yang kedua fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu berarti dari nadhara menjadi apa? Tambah ya, jadi duru. Nasoro yansuru, sajada yasjudu, kemudian kola yakulu, yang setiap hari aja kita. Qada yaqudu, syakaro yashkuru, itu aja. Ya, yang terakhir fi'il cuma ada 3 fi'il itu. Fi'il amrun, fi'il amar, perintah. Nadhara yanduru jadi apa fi'il amarnya? Undur. Dari sajada yasjudu usjud dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u berarti ajaklah, berarti fi'il amar. Qul berarti ucapkan, fi'il amar. Beda dengan yang diawali oleh fi'il madi misalnya dalam Al-Qur'an tabat. Ya, tabat. Nah, ini berarti berarti kalimatnya fi'liyah. Ada yang dengan fi'il mudhari. Misalnya lapad yang fi'il mudhari ya, alam nasroh laka sodrok. Nah, kembali lagi, jumlah tadi ada ismiyah, ada fi'liyah. Yang ismiyah karena harus ada subjek dan predikat. Kalau dalam ismiyah subjek itu disebut mubtada, kalau predikat itu disebut khobar. Nah, ini ya, mubtada itu subjek. Jadi seorang penerjemah harus paham siapa subjek itu, ya. Yang paling utama itu nyari subjek, bukan nyari apa, nyari keterangan, nyari subjek. Ini sedang menerangkan apa? Subjek atau mubtada dalam bahasa Arab persyaratannya harus ma'rifat, artinya tidak boleh umum, ya. Yang kedua harus marfu mubtada itu. Yang ketiga harus ada di awal jumlah, ada di awal kalimat. Disebut mubtada apabila marifat. Tanda marifat itu diantaranya ada alif lam. Ya, mar'atun umum, bisa jadi khusus dengan pakai alif lam. Almar'atu. Ya, almar'atu. Alam itu apa? Nama orang, nama institusi, nama tempat, nama madrasah, nama sekolah, ya, nama pesantren. Sunan Gunung Jati, Bandung, Yubna tuh. Berarti atau alam pakai nama orang, Muhammadun fil masjidi, Umi fil bahi. Atau tadi Hindun nasyitatun. Hindun itu adalah rajin, nasyitatun. Pakai domir. Marifat itu bisa alif lam tandanya, bisa alam, bisa domir. Berarti domir itu semuanya sudah tentu marifat. Kan sudah diterangkan waktu itu domir. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Ya, pakai domir. Yang keempat idofah. Idofah juga artinya kata majemuk. Nanti ada penjelasan lagi tentang idofah. Ya, isim dengan isim bersatu. Ya, ini bisa dijadikan mubtada. Jadi kalau pakai idofah, contohnya di sini idofah itu adalah Lailatul Qadri. Harus begini, Lailatul Qadri. Nurul Islami, harus begini. Kitabul jadi di Ustadzul Jamili, harus begini. Kalau susunan apa? Idofah.
Ya, harus ada dua isim. Yang pertama kan ada Lailah, yang kedua Qadar. Tuh, ini didomahkan, ini dikosongkan jadi mubtada. Lailatul Qadar itu satu makna. Jawabannya apa khobarnya? Khairun. Nah, ini adalah mubtadanya adalah Lailatul Qadar. Dalam Al-Qur'an. Masaluhum boleh pakai domir, mode pilihnya. Masaluhum. Masaluhum itu adalah mubtada. Ya, karena idopah isim dengan isim. Kalau ini isimnya ke alif lam. Kalau masaluhum isim dengan ke domir isimnya, isim domir dengan isim nakiro. Ya, kembali lagi yang terakhir isim mausul. Isim mausul itu apa aja? Alladzi. Kalau dua alladzani, kalau banyak alladzina. Kalau satu untuk perempuan allati. Ya, allati. Dalam Al-Qur'an misalnya kalau alladzi khalaqa, ini kan mufrad mudzakkar, ini juga mufrad mudzakkar, ini mubtada, ini khobar. Pakai alladzina yuk harus sama ini. Yuk minuna, ini jama mudzakkar, ini juga jama mudzakkar. Bisa sama pakai alati tatoliu atau alati yatoliu, pasti alati tatoliu karena ta dalam fi'il mudhari menunjukkan perempuan. Ya, kalau isim domir tadi contohnya huwa al-azizu, huwa Allahu. Pakai hunna libasun. Ada kan nama kawan? Hunna libasul lakum. Hunna libasun. Nah, ini. Libas itu kan jama muannas. Libas itu adalah jama taksir ya. Libas ya. Hunna libasul lakum. Antum abiduna. Tuh, antum itu adalah domir, abiduna jadi khobar. Yang pakai alif lam paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillah pakai alif lam, contohnya mubtada, lillahi pakai ini. Jadi untuk sementara kesimpulan ibu bahwa jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi. Ini kategorikan ini dulu, semangatkan dulu di ismiyah dulu. Ya, ingat mulai dari persyaratan mubtada, kemudian apa saja tadi marifat itu ini bisa dijadikan contoh mubtada ini. Ya, nah jadi tadi harus rofa, ini kan rofa, ini rofa juga tapi karena ini mabni, jadi tidak boleh huwu, tetap aja huwa. Alhamdulillah rofa. Alladzi juga ini walaupun sukun tetap ini adalah mabni fi mahali rof'in. Alladzina juga walau mabni patah tetap fi mahali nasbin, tapi tetap fi mahali rof'in walaupun tadi mabni fatah, maaf ya. Nah, ini jadi ibu harapkan ini terus diulang-ulang melihat video ini ya, apa itu mubtada, syarat mubtada, contoh mubtada dalam berbagai contoh ini dari mulai tadi alif lam, domir, idofah, mausul dan alam. Yang filia tadi berarti diawali oleh filia. Misalnya tadi ada lafaz nadzara, berarti nadzara Muhammadun. Ya. Ini boleh nadzara Muhammadun. Kalau ini adalah predikat, ini subjek karena ini adalah kata kerja. Tapi tetap menerjemahkannya harus Muhammad telah melihat. Pakai mudhari yang duru Muhammadun. Bisa yaktubu Muhammadun taktubu Aisyatun. Ya, itu saja mungkin untuk sementara tentang jumlah. Silakan pertanyaan sebanyak-banyaknya di grup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Hayya bina natati bi alhamdulillahirabbil alamin.